Tujuannya adalah untuk membandingkan ketika nanam cabai besar di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, ini di hadapan saya dan samping kiri kanan saya adalah tanaman cabai tipe cabai besar. Varietasnya adalah cabai pilar dari produk Panah Merah. Penanaman, pindah tanam maksudnya, tanggal 17 Juli. Sekarang tanggal 7 Agustus. Jadi kurang lebih sekitar 3 minggu ya Mas Dika. Sekitar 25 hari pindah tanam ke polybag. Melihat dari pertumbuhan cabai besar ini, yang varietas pilar ini, ada yang sudah tumbuh panjang dan sudah menghasilkan bunga. Namun, tadinya rencana awalnya itu tidak akan dilakukan pemotongan pucuk. Cuma begitu melihat pertumbuhannya sekarang, pertumbuhannya cukup bagus, cuma pohon kan cukup tinggi. Jadi karena jenis cabai besar ini batangnya kecil tapi tinggi, kami ingin melakukan satu uji coba, ingin melihat ketika cabai besar varietas pilar ini kita potong pucuk, itu pertumbuhannya akan seperti apa dan hasilnya akan seperti apa. Jadi rencana kami adalah untuk cabai pilar ini akan dilakukan uji coba. Satu blok ini, 2 baris, akan kita lakukan pemotongan pucuk. Sementara yang 2 baris di sini kita biarkan tidak dilakukan pemotongan pucuk. Tujuannya adalah untuk membandingkan ketika nanam cabai besar di polybag, mana yang lebih baik, apakah dilakukan potong pucuk atau tidak dilakukan pemotongan pucuk. Seperti cabai rawit yang tipe tumbuh besar, kita sering katakan selalu kita lakukan potong pucuk untuk cabai rawit karena dia akan tumbuh rimbun dan menghasilkan buah yang banyak. Nah, tinggal cabai besar ini nanti seperti apa? Sekali lagi yang blok di sini 2 baris itu akan dipotong pucuk, dan yang 2 baris ini kita tidak akan lakukan pemotongan. Jadi dibiarkan tumbuh tinggi. Sekaligus menjawab pertanyaan dari pemirsa, potong pucuk itu kalau cabai rawit atau cabai apapun, berapa daun kira-kira dilakukan pemotongan? Umur berapa, pertanyaannya, dilakukan pemotongan? Jadi jawabannya yang tepat itu adalah lebih melihat jumlah daun daripada mengukur usianya. Jadi minimal ketika kita lakukan pemotongan cabai rawit, minimal meninggalkan 5-6 daun yang kita tinggalkan dengan harapan minimal akan tumbuh 5 tunas. Itu jawaban pertanyaan di umur berapa cabai itu layak dipotong. Jadi lebih berpatokan lihat jumlah daunnya. Yang kedua, seperti biasa sering saya sampaikan, lakukan pengocoran atau pemupukan seminggu sebelumnya, baru dilakukan pemotongan. Seperti ini, minggu lalu udah kita kocor ya Mas Dika. Dan sekarang tinggal pemotongannya. Kenapa? Karena ketika setelah dipupuk, pucuk itu dipotong, dia akan tumbuh lebih cepat dan tunas-tunasnya akan tumbuh lebih besar. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah dilakukan pemotongan pucuk, protek supaya luka bekas potong cepat sembuh, semprot dengan fungisida, dan supaya tunas-tunas baru tidak diganggu oleh hama yang menimbulkan keriting. Setelah selesai pemotongan, semprot penggabungan fungisida dengan insektisida. Fungisidanya bisa antrakol, insektisidanya silahkan mau yang ringan seperti desis ama atau regen, atau ada jenis insektisida yang abamectin yang sekalian biar lebih bagus. Itu silahkan kembali ke pemirsa. Yang penting satu fungisida, satu insektisida digabung dan disemprotkan setelah selesai pemotongan. Untuk melakukan pemotongan ini seperti biasa, saya dibantu Mas Dika untuk melakukan pemotongan daripada cuk cabai pilar ini. Silahkan Mas Dika.
yang sebelah kanan ya, yang akan dipotong. Ya. Jadi tetap diambilnya tidak terlalu panjang ya. Kita sisakan cukup tinggi. Ya. Oke. Kalau daun cabai besar itu daunnya emang kecil-kecil ya Mas Dika ya. Beda dengan cabai rawit, dan batangnya itu tidak terlalu kokoh kelihatannya. Saya yakin ini nanti dipakai apa namanya lanjaran ya Mas Dika. Ini pemotongan pucuk sedang dilakukan. Sekali lagi ini adalah cabai besar pilar dari panah merah yang ditanam, pindah tanam tanggal 17 Juli. Jadi nanti hasil daripada potong pucuk dan tidak potong pucuk cabai besar ini akan kami update seperti biasa. Banyak materi yang kita update, tidak sekaligus dalam satu video, tapi diupdate sesuai dengan perkembangannya. Tujuannya adalah untuk sama-sama kita bisa belajar, sama-sama kita bisa sharing daripada apa yang kita lakukan di sini dan pemirsa bisa praktekkan di rumah. Jadi ini 2 baris yang kita potong. Cabai besar pilar, kita potong pucuk yang blok sebelah kanan, sementara yang blok sebelah kiri ini ada 2 baris juga kita tidak lakukan pemotongan, sehingga nanti kita bisa tahu mana yang lebih bagus kalau tanaman cabai besar ini dipotong pucuk atau tidak dipotong pucuk, seperti itu. Jadi sekali lagi apa yang sudah kami sampaikan tadi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa kita sama-sama praktekkan di rumah seperti apa hasilnya daripada cabai besar pilar yang dipotong pucuk dan tidak dipotong pucuk. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya dengan Mas Dika undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.